Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, perkenalkan kami dari kelompok 1 dari kelas 11 UR 3. Oke, sebelum masuk ke acara utamanya, mungkin kita akan melakukan perkenalan dulu. Halo guys, perkenalkan nama saya Abdul Nawang Fadil dan ini rekan-rekan saya. Saya Nabi Zaidawan. Saya Fikasinya Meka. Saya Anissa Ramadhani. Saya Didi. Oke, di acara kali ini kita akan melakukan yang namanya pilkada. Ya, mungkin pilkada yang akan dijalankan di tanggal 27 November tahun 2024 ini akan terasa lebih spesial, terutama bagi kita semua. Mengapa? Karena teman-teman kami dan juga saya sendiri memiliki kesempatan untuk melakukan pilkada pemilihan itu. Oke, sebelumnya apakah teman-teman tahu apa itu pilkada? Dan juga apakah teman-teman tahu mengapa itu penting bagi kehidupan berbangsa dan juga bernegara? Nah, kali ini saya akan menjelaskan apa itu pilkada. Jadi, pilkada adalah singkatan dari pemilihan ketua daerah. Ini adalah proses demokratis di Indonesia untuk memilih kepala daerah seperti gubernur, bupati, dan wali kota. Lalu, pilkada merupakan salah satu bentuk pelaksanaan otonom daerah yang bertujuan untuk memberikan hak kepada masyarakat di suatu daerah untuk menentukan pemimpin yang mereka pilih. Selanjutnya, mengapa sih pilkada itu penting bagi kehidupan negara? Yang pertama, meningkatkan efektivitas pemerintahan. Kepala daerah dipilih rakyat memiliki legitimasi kuat untuk menjalankan tugasnya, seperti mengelola sumber daya, mengembangkan potensi daerah. Yang kedua, memperkuat demokrasi di tingkat lokal. Pilkada merupakan bentuk demokrasi langsung yang mendekatkan rakyat dengan sistem pemerintahan. Dan yang ketiga, mendorong stabilitas politik. Pemilihan yang jujur dan transparan menciptakan stabilitas politik di tingkat daerah. Nah, jadi itu sedikit pengertian apa sih itu pilkada dan juga mengapa pilkada itu penting bagi kehidupan berbangsa dan juga bernegara. Oke, mungkin bagian selanjutnya kami akan merekam kegiatan kami melakukan pilkada. Teman-teman saya sendiri memiliki hak untuk melakukan pilkada, jadi kami tidak bisa merekam di semua tempat. Oke, tanpa berlama-lama mungkin kita akan langsung saja ke bagian berikutnya. Silakan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan visi misi dari setiap pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Provinsi Jawa Barat tahun 2024. Yang pertama, ada pasangan calon dari Dr. Andes K.I. Haji Asep Adang, Ruhyat MSI bersama Gitalis Dwi Natarina SPD MSOS dengan partai politik pengusul dari PKB. Visi misinya yang pertama, terwujudnya Jawa Barat yang bahagia lahir dan batin. Visinya yang pertama, membangun masyarakat Pancasila yang bertakwa dan berakhlak mulia melalui penguatan peran masjid, rumah ibadah, lembaga pendidikan agama dan komunitas keagamaan sebagai pusat peradaban. Yang kedua, mewujudkan masyarakat yang berdaya, sejahtera, bahagia, dan berbudaya melalui peningkatan kualitas pelayanan publik yang merata dan inovatif. Yang ketiga, mempercepat pembangunan wilayah berbasis lingkungan yang berkelanjutan melalui peningkatan konektivitas dan tata ruang yang mendukung keseimbangan alam dan memberikan kebahagiaan bagi semua lapisan masyarakat. Yang keempat, meningkatkan produktivitas dan daya saing, ekonomi yang adil dan sejahtera melalui pemanfaatan teknologi digital dan kolaborasi dengan pusat-pusat inovasi serta pelaku pembangunan untuk mencapai kesejahteraan ekonomi yang menyeluruh. Dan yang terakhir, mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, inovatif, dan partisipatif dengan kepemimpinan yang kolaboratif, berlandaskan semangat gotong royong antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten atau kota. Selanjutnya ada pasangan calon yang kedua, yaitu JJ Wiradinata bersama Ronald Surapraja dengan partai politik pengusul PDI Perjuangan. Visinya yaitu membangun masyarakat Jawa Barat yang adil, makmur, lestari, dan berkeadaban. Yang didukung dengan misi yang pertama, meningkatkan pembangunan manusia yang produktif, berkualitas, dan berkepribadian untuk siap kerja dan siap merintis usaha sendiri. Yang kedua, memastikan akses kesehatan untuk rakyat guna menciptakan masyarakat Jawa Barat yang sehat jasmani dan rohani. Yang ketiga, mewujudkan keadilan sosial melalui kebijakan yang memperkuat kapasitas ekonomi rakyat, termasuk kapasitas produksi pangan oleh petani dan nelayan, serta mendukung kegiatan ekonomi skala kecil menengah yang inklusif dan kreatif. Yang keempat, membangun kemandirian ekonomi daerah berbasis potensi sumber daya lokal. Yang kelima, setia pada amanat penderitaan rakyat atau Ampera, Pancasila, Undang-Undang Dasar tahun 1945, menjunjung tinggi hukum demi menjamin hak-hak rakyat,
serta menjalankan tata pemerintahan daerah yang bersih, bebas dari korupsi, dan berkeadaban. Yang keenam, memajukan kebudayaan setempat dalam semangat kebinekaan dan toleransi, serta menjaga kelestarian lingkungan hidup, warisan leluhur Jawa Barat. Selanjutnya ada paslon yang ketiga, yaitu Ahmad Saihu dan calon wakil gubernurnya Ilham Akbar Habibie, yang diusul oleh partai PKS, Nasdem, dan PPP. Visinya adalah membangun Jawa Barat yang silih asah, silih asih, dan silih asuh untuk Indonesia maju berkelanjutan. Misinya adalah 1. Membangun kualitas masyarakat Jawa Barat yang beriman dan berbudaya luhur, berlandaskan Pancasila. 2. Membangun keluarga tangguh sejahtera sebagai pilar elemen masyarakat Jawa Barat. 3. Memastikan kesejahteraan sosial yang merata dalam bentuk memperluas akses layanan kesehatan, peningkatan kualitas pendidikan, dan menurunkan angka kemiskinan. 4. Membangun ekonomi Jawa Barat yang merata, inklusif, dan berkelanjutan. 5. Membangun wilayah dengan kebijakan tata ruang yang optimal untuk kota, desa, dan pesisir Jawa Barat. 6. Meningkatkan lapangan kerja berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif. 7. Mewujudkan tata kelola pemerintah dan penyelenggaraan hukum yang baik, transparan, dan berbasis pelayanan publik. Kedelapan, penyelarasaan hidup masyarakat Jawa Barat dengan lingkungan hidup yang lestari dan berkelanjutan. Selanjutnya ada paslon yang keempat. Calon gubernur keempat adalah Haji Dedi Mulyadi, SH.MM. Dan calon wakil gubernurnya Haji Erwan Setiawan, SE. Yang diusul oleh partai Gerindra, Golkar, Partai Buruh, Partai Gelora, Kebangkitan Nusantara, Partai Garuda, PAN, PBB, Partai Demokrat, PSI, dan Partai Perindo. Visinya adalah Jabar Istimewa. Misi dari pasangan ini adalah 1. Mengembangkan kualitas sumber daya manusia yang berkarakter, cerdas, pengetahuan, bertakwa, dan profesional pada bidang tugasnya masing-masing. 2. Mengembangkan ekonomi kerakyatan berbasis sumber daya lokal, berdaulat, berkelanjutan, berdaya saing tinggi dengan memanfaatkan ragam teknologi masa kini. 3. Mengurangi disparitas pembangunan utara selatan dengan mendorong masuknya investasi dan pemerataan penyediaan sarana dan prasarana. 4. Pendidikan, kesehatan, perekonomian, dan lingkungan hidup yang proporsional, memperkuat transformasi birokrasi yang berorientasi terhadap mutu pelayanan publik yang bermartabat, efektif, efisien, menjunjung tinggi prinsip-prinsip pemerintahan yang bersih, clean governance. Baik, selanjutnya akan dibacakan visi dan misi dari Wali Kota dan Wakil Wali Kota Kota Bandung pada Provinsi Jawa Barat tahun 2024. Yang pertama, ada calon wali kota yaitu Dr. Haji Dandan Rija Wardana, MSI, dan wakil calon wali kotanya Arief Wijaya. Gabungan partai politik pengusulnya ada PDI Perjuangan dan Partai Demokrat. Visinya, Bandung kota jasa yang agamis, sejahtera, inovatif, kreatif, dan kolaboratif yang maju dan berkelanjutan. Misinya, yang pertama, mewujudkan masyarakat kota Bandung yang religius dan toleran, memiliki karakter kesolehan sosial dan menyediakan jaminan sosial daerah untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Yang kedua, menguatkan nilai-nilai budaya yang akan membangun karakter unggul. Yang ketiga, memperkuat perlindungan hak perempuan dan anak. Yang keempat, meningkatkan akses dan pemerataan pendidikan yang berkualitas. Yang kelima, meningkatkan akses terhadap pelayanan kesehatan yang berkualitas dan terjangkau bagi seluruh lapisan masyarakat. Yang keenam, menciptakan lapangan pekerjaan baru untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat. Yang ketujuh, mendorong keseimbangan antara pembangunan dan keberlanjutan ekologi. Yang kedelapan, mengembangkan infrastruktur tata ruang dan transportasi publik yang terintegrasi dan ramah lingkungan. Yang kesembilan, meningkatkan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel. Yang ke-10, mewujudkan transformasi ekonomi kreatif yang inklusif dan berdaya saing. Dan yang ke-11, mewujudkan keamanan dan ketertiban umum yang kondusif sebagai fondasi pembangunan daerah. Calon yang kedua, calon wali kota Dr. Haji Harus Suwandaru, SSI, MSI. Calon wali kota
R. Dani Wiryanata ST. Gabungan partai politik pengusungnya PKS dan Gerindra. Visi mereka, Bandung kota kreatif dunia yang maju, agamis, sejahtera, dan berkelanjutan menuju Indonesia Emas 2045. Misi mereka yang pertama, mewujudkan masyarakat yang beragama, berbudidaya luhur, dan berwawasan lingkungan sebagai pilar kondusivitas daerah. Yang kedua, mengembangkan sumber daya manusia yang inovatif, berkualitas, dan berdaya saing. Yang ketiga, mendorong perekonomian inklusif, tangguh, dan kreatif untuk meningkatkan kesejahteraan warga. Yang keempat, mewujudkan penataan ruang dan infrastruktur yang hormat, harmonis, humanis, dan berkualitas. Yang kelima, menguatkan tata kelola pemerintahan yang bersih, melayani, dan berkeseimbangan. Yang selanjutnya saya akan menjelaskan atau memberikan sesuatu tentang pasangan calon nomor 3, yaitu yang pertama ada calon wali kotanya yaitu Muhammad Farhan dengan calon wakil wali kotanya yaitu Erwin SE MPD. Dengan gabungan partai politiknya yaitu Partai Nasdem, PKB, Partai Gelora, dan Partai Buruh. Visi yang diberikan oleh beliau yaitu mewujudkan kota Bandung yang unggul, terbuka, amanah, maju, dan agamis melalui pemerintahan yang berorientasi melayani serta berkelanjutan dalam mendukung pembangunan nasional. Misi yang diberikan yaitu nomor 1, mewujudkan pelayanan publik dan kualitas hidup warga kota Bandung yang sangat unggul. Nomor 2, mewujudkan Bandung sebagai kota yang terbuka, inklusif, demokratis, setara, dan berkeadilan. Yang ketiga, pengelolaan tata pemerintah yang amanah, jujur, bersih, efektif, akuntabel, dan terpercaya. Lalu ada nomor 4, yaitu mewujudkan kota Bandung yang maju dalam perekonomian dan infrastruktur yang dilakukan secara merata untuk menunjukkan peningkatan daya saing. Yang terakhir, membentuk karakter warga kota Bandung yang agamis, moderat, dan toleran. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang calon yang keempat, yaitu ada calon wali kota yaitu Arfi Rafnialdi dan calon wakil wali kotanya yaitu Haji Yena Iskandar Maksum. Dengan gabungan partai politik pengusulnya yaitu Partai Golkar, PSI, PAN, Hanura, dan Garuda. Visi yang diberikan oleh beliau adalah mewujudkan kota Bandung yang nyaman, inklusif, maju, dan berkelanjutan untuk mendukung kehidupan yang berkualitas. Misi yang diberikan yaitu nomor 1, mewujudkan sumber daya manusia yang sehat, religius, kreatif, dan berdaya saing. Lalu yang nomor 2, meningkatkan kesejahteraan warga melalui pengembangan ekonomi. Yang ketiga, meningkatkan mobilitas dan kenyamanan ruang-ruang kota. Yang keempat, mewujudkan kota yang tangguh dan berkelanjutan. Dan yang terakhir, memperkuat tata kelola pemerintahan untuk layanan publik yang responsif dan partisipatif. Kenapa sih berpartisipasi dalam pilkada itu penting? Yang pertama itu mempengaruhi kebijakan di daerah. Yang kedua itulah mewujudkan demokrasi. Yang ketiga itulah hak dan tanggung jawab warga negara. Yang keempat mencegah penyalahgunaan kekuasaan. Yang kelima memberikan contoh positif. Yang keenam menghindari dominasi golongan tertentu. Jadi dengan kitanya ikut dalam pilkada, kita bisa menentukan calon paslon yang memiliki visi misi yang sesuai dengan kita. Dan semoga setiap paslon yang terpilih akan mewujudkan suatu daerah itu menjadi pilihan yang terbaik. Yang selanjutnya adalah orang-orang yang berhak memilih atau melakukan pemilihan itu diantara lainnya. Yang pertama adalah warga Indonesia atau WNI. Yang kedua adalah telah berusia minimal 17 tahun atau sudah menikah. Yang ketiga adalah terdaftar dalam pemilihan tetap atau DPT. Dan yang keempat memiliki identitas resmi seperti KTP. Yang kelima tidak sedang dicabut hak miliknya. Yang keenam sehat secara mental dan tidak mengalami gangguan jiwa permanen. Yang ketujuh adalah berdomisili di daerah pemilihan yang sesuai. Jadi itu adalah syarat-syarat yang diperlukan orang-orang agar berhak melakukan pemilihan atau penyoblosan. Selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana sih cara melakukan pemilihan. Yang pertama itu adalah pendaftaran di TPS. Jadi kita harus daftar dulu sebelumnya di TPS terdekat di rumah kita. Yang kedua itu adalah pengambilan surat suara, dan yang ketiga itu adalah masuk ke bilik suara. Jadi saat kita mendapatkan surat suara, jadi kita akan masuk ke bilik suaranya dan melakukan penyoblosan di sana. Yang keempat adalah memasukkan surat suara ke kotak suara. Jadi setelah kita menyoblos, kita akan memasukkan surat suara tersebut di kotak yang ada. Yang terakhir adalah pencelupan jari ke tinta. Jadi sesudahnya sebagai tanda bahwa kita telah menyoblos, kita akan diberikan tinta dan jari kelingking kita akan dimasukkan ke tinta. Dan yang terakhir adalah selesai. Gitu saja. Nah,
Kali ini saya akan menjelaskan siapa saja sih yang terlibat dalam penghitungan suara. Nomor pertama yaitu panitia pemilu atau penyelenggara. Dalam panitia pemilu atau penyelenggara ini terdapat 3 orang yang sangat-sangat penting dalam tugasnya. Yang pertama yaitu KPPS atau kelompok penyelenggara pemungutan suara. Orang-orang yang bertugas di tempat pemungutan suara atau yang disebut dengan TPS yaitu untuk menghitung hasil suara langsung di lokasi. Yang kedua adalah PPK atau Panitia Pemilihan Kecamatan. Mereka semua bertugas untuk mengumpulkan hasil dari semua TPS di kecamatan tersebut untuk dihitung kembali. Yang ketiga ada KPU atau Komisi Pemilihan Umum. Lembaga ini yang mengurus semua hasil pemilu dan menetapkan hasil akhir secara nasional. Lalu setelah dari panitia pemilu atau penyelenggara dari semua hasil pemungutan tersebut ada juga saksi. Saksi di sini bertujuan untuk orang-orang yang mewakili partai politik atau calon peserta pemilu. Mereka memastikan suara dihitung dengan benar dan tidak ada kecurangan. Nah, untuk teman-teman yang sudah memenuhi persyaratan untuk melakukan pilkada, ayo kita bersama-sama melakukan pilkada. Karena dengan melakukan pilkada, kita secara langsung ikut andil dalam pembangunan daerah kita masing-masing. Siapa tahu daerah kita menjadi lebih baik. Dan dengan pemimpin yang kita pilih dapat memimpin kita ke jalan yang lebih benar. Oleh sebab itu, ayo melakukan pilkada. Oke guys, itu aja mungkin sekian ada video ini. Kita telah melakukan proses pemilihan, terus juga penjelasan visi misi, dan banyaklah. Kita juga bisa lihat tadi di beberapa TPS banyak sekali orang-orang yang melakukan penyoblosan. Tentu saja karena tiap RT dan RW juga melakukan. Ya mungkin segitu saja. Mohon maaf jika ada kekurangan dalam video ini ataupun salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.